Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah taba'a hudah. Alhamdulillah, sobat-sobat channel Harif Abailia yang Allah muliakan. Sebagaimana yang sudah saya janjikan beberapa waktu lalu bahwa kita akan membahas salah satu biografi daripada ulama Minangkabau. Ya. Mohon maaf, ini bukan kesukuan ya, tapi lebih kepada motivasi kepada anak-anak muda di Sumatera khususnya yang mungkin beberapa para aktivis pengajar ya, guru, dosen dan sebagainya mungkin melihat sebuah fenomena yang cukup menyedihkan di kalangan para pelajar hari ini, yaitu matinya himmah, matinya semangat para anak-anak muda dalam belajar ilmu pengetahuan. Maka dalam hal ini saya mencoba untuk mengajak kawan-kawan semuanya untuk menapak tilas biografi salah seorang ulama Indonesia, ya, ulama besar yang lahir dan besar di Indonesia, kemudian merantau ke Tanah Haram dan bermanfaat bagi semua umat, bermanfaat bagi semua orang, ya, bermanfaat bagi semua manusia yang beliau bermukim di perantauannya begitu. Oleh karenanya kamakil ya, sebagaimana disebutkan oleh para ulama bahwa siratul rijal madrasatul ajyal, ya. Biografi para tokoh yang sukses merupakan madrasah bagi para generasi yang datang kemudian. Maka sudah seyogianya, nah kita juga nanti akan membahas beberapa biografi para ulama Nusantara, ya. Khususnya kenapa saya dahulukan dulu ulama Minangkabau ini, ya karena lebih kepada mendekatkan orang Sumatera, ya, kepada ulama sendiri begitu. Kita nanti juga akan menyampaikan biografi ulama-ulama lain yang di luar Sumatera, Kalimantan, ya, khususnya ulama Banjar, kemudian dan juga Jawa dan sebagainya, yang mana tujuannya adalah membangkitkan semangat para anak-anak muda agar kembali ya menggali potensinya. Kita sadar ya, kita kadang tahu kita punya potensi, tapi kadang kita tidak ada hal-hal yang menstimulus kita untuk berbuat lebih banyak, maka kita cenderung bermalas-malasan dan tidak mau menggali lebih banyak apa yang kita punya dan apa yang kompetensi yang kita miliki. Oleh karenanya pada saat sekarang ini kita akan membacakan, ya, diusahakan sampai khatam ya, buku biografi daripada Syekh Ahmad Al-Khatib Al-Minangkabawi, ya. Buku biografi beliau ini beliau beri nama dengan Al-Qaulut Tahif fi Terjamati Hayati Syekh Ahmad Khatib Ibni Abdul Latif, ya, Al-Minangkabawi. Jadi ini termasuk ya, beliau cerita kalau nggak salah ini termasuk karya beliau terakhir ya. Kalau nggak salah nih, ini 4 bulan atau 3 bulan sebelum beliau meninggal selesainya penulisan daripada buku Al-Qaulut Tahif ini. Ya. Buku Al-Qaulut Tahif ini masih berbentuk makhtutat atau manuskrip ya. Ya, ini merupakan manuskrip satunya yang ada di Pustaka Masjidil Haram. Ya. Sepengetahuan saya, sudah ada salah seorang peneliti Indonesia yang mentahkik ya, yang melakukan studi filologis kepada manuskrip ini dan mencetaknya secara pribadi, yaitu kiai muda ya dari Jawa, ya, beliau menulis nopenanya Ibnu Harjo Ajawi. Ya. Tapi dalam rangka memberikan faedah, tidak masalah kita baca langsung manuskripnya. Semoga kita kecipratan berkahnya. Jadi ini langsung nuskha khatiyah, tulisan tangan beliau. Nanti kita akan baca
beliau akan sampaikan di awal-awal nanti apa yang melatar belakangi beliau menuliskan biografi sendiri. Berarti ini sumber A1 ya di antara metodologi sejarah biografi ya. Di antara yang diakui adalah penulis sendiri tokoh sendiri yang menuliskan biografinya. Ini tentu lebih valid ya ketimbang anak ataupun murid-muridnya. Ya, tentu biografi yang dibuat oleh tokoh itu sendiri lebih utama dan lebih valid ketimbang biografi yang ditulis oleh murid-murid beliau atau orang-orang terdekatnya. Mari kita awali pertemuan pertama ini dengan membuka lembaran pertama daripada manuskrip ini. Mudah-mudahan bisa memberikan semangat pada kita untuk belajar lebih banyak, menggali potensi lebih banyak, agar kita bisa memberikan sumbangsih kita untuk kontribusi peradaban umat manusia. Sebagaimana para pendahulu kita, ya, para ilmuwan kita sudah banyak berkontribusi untuk umat manusia. Oleh karenanya kita patut ya mengambil contoh, berkedua kepada mereka agar kemudian kita termasuk umat terbaik di zamannya. Kita tampilkan sekarang. Baik, ini dia manuskrip daripada buku Al-Qaulut Tahif ya. Ini nomor ini merupakan mikrofilm ya, karena ini merupakan manuskrip satu-satunya yang ada di Pustaka Masjidil Haram, dan ini disebarluaskan. Mikrofilmnya bisa diakses di internet ya, di beberapa pustaka-pustaka online bisa diakses. Bagi para peneliti maktutot ya, para peneliti manuskrip bisa browsingnya di beberapa perpustakaan online yang tersedia di internet ya, baik perpustakaan Azhar yang online atau perpustakaan Masjidil Haram ya. Saya mendapatkan manuskrip ini langsung masuk ke website perpustakaan Masjidil Haram ya, dan ada di sini ketika saya pernah baca biografi beliau, saya temukan buku ini di daftar karya beliau yang terakhir. Lalu ketika saya masuk ke website daripada pustaka online Masjidil Haram, saya ketemui langsung naskah ini, maka saya langsung download ya. Ya, kita baca ya naskah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hadhihi risalatu al-mawsumatu bil qawl at-tahifi fi tarjamati tarikh hayati Syekh Ahmad Khatib Ibni Abdul Latif Al-Minkabawi Al-Jawi. Ya. Nah, ini kata beliau, ini adalah risalah. Ini adalah risalah al-mawsumah yang ditanda atau yang bernama. Kadang-kadang ulama dulu penggunaannya bisa dengan al-musammah ya, dari kata-kata tasmiyah ya, sama yusammi tasmiyatan, itu juga bermakna yang bernama artinya, atau dari wasama yasimu wasman ya, atau tanda, simatan ya, tanda ya, bisa juga diartikan dengan nama ya. Ya, hadhihi risalatu al-mawsumah, ini risalah yang bernama, namanya Al-Qaulut Tahif fi tarjamati tarikh hayati Syekh Ahmad Khatib Ibni Abdul Latif Al-Minkabawi Al-Jawi. Ini sejarah ya, biografi sejarah hidup Syekh Ahmad Khatib bin Abdul Latif Al-Minangkabawi. Ini nisbah beliau kepada suku beliau. Ya. Ini biasa di tradisi para ulama kita ya. Ya. Artinya dia menisbahkan dirinya kepada asalnya ya, atau kepada tempat dia bermukim ya, atau kepada dinisbahkan kepada hal-hal yang dia profesinya ya, profesi. Misalnya al-bazzaz itu karoti atau al-bazzar ya. Kemudian atau al-haskafi ya sebagainya. Itu merupakan nisbah-nisbah dalam bentuk profesi. Nah, beliau di sini menisbahkan diri beliau kepada sukunya. Pertama Al-Minangkabawi. Kemudian Al-Jawi ya, orang Jawa. Jadi ini sedikit latifah bahwa dulu biasanya orang-orang Hijaz ya, orang-orang Hijaz, Mekah dan Madinah itu sering menyebut perantau Asia ini dengan Jawa.
Meskipun Malaysia, Filipina, Thailand, kemudian Indonesia apalagi ya, semua kawasan itu dulu orang-orang Hijaz itu sering menamakan dengan Al-Jawi. Meskipun dari Sumatera begitu, ya, orang dari Sumatera atau dari Kalimantan, akan tetapi orang pasti mengenal dengan istilah Jawi. Ya. Kita juga mengetahui juga banyak orang-orang Banjar di Hijaz ya, hijrah ke Hijaz, tapi tetap orang-orang Hijaz, orang-orang Arab Hijaz selalu mengenali mereka dengan istilah Al-Jawi, yaitu Indonesia atau Asia, kawasan-kawasan yang seputar Malaysia dan Indonesia gitu. Itu sering dikenal dengan Jawi. Nazili Makkatul Mukarramah. Ya. Badal daripada beliau ya. Nazili Makkatul, merantau atau tinggal di Makkah, Nazili Makkatul Musyarrafah ya, tinggal di Makkah yang mulia. Jadi beliau orang Minangkabau. Ya, Al-Jawi itu lebih nisbah kepada tempat keseluruhan ya. Ya. Pertama nisbah pada sukunya, kemudian nisbah kepada tempat asal beliau secara keseluruhan, yaitu Al-Jawi. Atau sekarang Indonesia ya gitu. Nazili Makkatul Musyarrafah ya. Yang merantau, yang menempati Makkah, yang tinggal di istilah nazil ini biasanya untuk perantau itu. Ya, misalnya nazilu ya, nazilu Mesir ya, nazilul Andalus, maksudnya orang yang istauton ya, artinya orang yang bukan penduduk asli kemudian pindah ke situ dan menetap di situ, itu namanya nazil. Ya. Beliau bukan orang Arab ya, beliau asli orang Minang gitu. Nah, kita nanti akan dapatkan nama ayah kandungnya, di antara silsilah nasab nanti ada namanya Galan ya. Galan itu bukan orang Arab ini, nama Galan ini. Ya. Jadi beliau asli Indonesia, asli Minangkabau, kemudian merantau dan menetap di Hijaz, itu disebut dengan nazil. Ya. Kemudian al-mudarrisi bil Masjidil Haramil Makki. Ini pertama informasi beliau. Ya. Pengajar ya, guru di Masjidil Haram. Ya. Kalau sudah ngajar di Masjidil Haram, ini merupakan posisi yang sangat strategis ya. Artinya bukan orang biasa, bukan kaleng-kaleng nih. Bukan kaleng-kaleng. Mohon maaf ya. Mohon maaf sekali lagi, hari ini mungkin banyak di antara orang-orang kita bangga yang mengatakan, oh si fulan pengajar Masjid Nabawi. Ya, pengajar Masjid Nabawi. Ya pengajar dalam konteks ya untuk orang-orang jamaah umroh Indonesia ya, bukan penuntut ilmu. Ya, bukan penuntut ilmu. Ya, audiensnya bukan ulama dan bukan pelajar syar'i gitu. Tapi orang-orang pendatang Indonesia, baik jemaah haji atau umroh. Ya, beda kalau kita lihat, beda kalau orang-orang ajam lain seperti orang-orang India, orang Pakistan ya. Itu mereka memang ada majelis khusus dengan orang-orang India dan Pakistan, ada juga majelis ilminya. Artinya yang hadir di majelisnya itu bukan hanya orang-orang itu, tentu para penuntut ilmu dan para ulama gitu. Jadi kalau dulu menjadi pengajar di Masjidil Haram itu bukan kaleng-kaleng ya. Karena yang diajarnya bukan jamaah umroh biasa begitu yang seperti sekarang ini ya. Kalau sekarang kan jamaah umroh dan haji ini kan lebih kepada ziarah murni ya. Kalau dulu tradisi umrohnya orang-orang Nusantara itu tradisi belajar ya. Ke Mekah itu mungkin pertama untuk umroh, kedua mungkin untuk menuntut ilmu gitu ya. Kalau sekarang mungkin umroh dan haji itu sekedar rutinitas ibadah saja, kemudian lalu begitu aja gitu. Sedangkan di zaman dahulu tradisi umroh di kalangan orang-orang Nusantara adalah tradisi belajar. Ya, maka mereka ketika umroh kemudian tidak pulang-pulang sampai mungkin bertahun-tahun, baru kemudian pulang menjadi pengajar dan penyebar Islam di pengajar di kampung halamannya. Begitu dulu ya. Jadi menempati kursi pengajar di Masjidil Haram itu bukan hal yang sederhana, itu sudah melewati beberapa macam seleksi. Ya. Kemudian wa ahadil a'immati fil muqam Syafi'i, ya. Salah seorang imam ya di maqam Asy-Syafi'i, karena dulu di zaman sebelum ya, sebelum datangnya keluarga Saud ya,
itu makam imam di haram itu ada 4 ya, sesuai dengan mazhab. Ada makam Asy-Syafi'i, ada makam Hanafi, ada makam Hambali, ada makam Maliki. Jadi masing-masing tempat ada imamnya sendiri. Ya, gitu. Nah, beliau ini menempati makam tempat imam imam yang menempati makam Asy-Syafi'i begitu. Ya. Kata beliau, wa ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa ahibbaihi wal muslimin. Ini sekian dulu ya, tidak panjang-panjang dulu. Ini baru kita jelaskan masalah judulnya saja dulu. Buku ini semoga bisa menambah penasaran kawan-kawan ya, untuk bisa menantikan ya setiap hal-hal video-video bermanfaat dan edukasi daripada channel saya. Jangan lupa ya ikuti terus ya, dan berikan masukan di kolom komentar, mungkin apa-apa saja kajian yang mungkin bisa saya pribadi sampaikan ya, atau nanti juga bisa kita datangkan tamu gitu mengisi konten-konten kajian atau konten-konten keilmiahan di channel kita. Semoga semakin nambah manfaatnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.